Yang kedua, Rasulullah mengingatkan Abu Dzar dan kita semua tentang usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin karena perjalanan akan panjang. Menurut Syekh Nawawi, yang dimaksud di sini tentu adalah perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan duniawi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa bekal amal kebaikan. Selebihnya baik rumah, mobil, tanah, pabrik, anak istri, jabatan, popularitas akan kita tinggal begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan Alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ada seorang sahabat Rasul bernama Abi Dzar. Nama asli Abi Dzar adalah Jundub bin Junadah bin Sakan, berasal dari suku Ghifar, sebuah tempat yang amat jauh dari Mekkah. Bila mendengar nama Ghifar kala itu, maka orang akan bergidik ngeri. Ini adalah sarang penyamun di padang pasir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun takjub dengan Abu Dzar yang berasal dari suku Ghifar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum antara kagum dan takjub. Bagaimana tidak, Ghifar adalah sebuah kabilah atau suku yang tiada taranya dalam menempuh jarak. Suku Ghifar menjadi tamsil atau semacam legenda dalam perbandingan melakukan perjalanan di padang pasir. Kondisi padang pasir yang keras dan gelapnya malam bukan menjadi halangan bagi mereka, dan celakalah kafilah yang kesasar dan jatuh di tangan kaum Ghifar. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada salah satu sahabatnya, yakni Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddis safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Wa khudhiz zada kamilan fa innas safar ba'id. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabatu ka'ud. Ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit sulit dilalui. Wa akhlisil amala fa inna naqadh basir. Dan ikhlaslah beramal karena Allah Maha Teliti. Pesan Rasulullah dalam hadis ini disampaikan dalam makna tersirat
pengertian tersembunyi dalam kata-kata kiasan beliau di dalamnya. Nasihat sejatinya tak hanya ditujukan kepada Abu Dzar, melainkan juga kepada umat beliau secara umum dan sepanjang zaman. Menurut penulis Nasaihul Ibad, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, atau yang kita kenal dengan nama Imam Nawawi, perintah untuk memperbaharui perahu berarti menata niat. Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi, perbuatan akhirat, karena niatnya bagus. Banyak pula perbuatan yang terlihat sebagai perbuatan akhirat bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk. Maka perbaikilah niat kita. Yang kedua, Rasulullah mengingatkan Abu Dzar dan kita semua tentang usaha untuk menumpuk perbekalan sesempurna mungkin, karena perjalanan akan panjang. Menurut Syekh Nawawi, yang dimaksud di sini tentu adalah perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan duniawi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa bekal amal kebaikan. Selebihnya baik rumah, mobil, tanah, pabrik, anak istri, jabatan, popularitas akan kita tinggal begitu saja. Di akhiratlah berlangsung hari pembalasan atas segenap perilaku kita selama di dunia. Bagi yang tak cukup bekal pun pasti bakal menyesal, seperti diungkapkan dalam surah Al-Fajr yang merekam penyesalan sebagian orang. Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh dalam hidupku. Hadirin rahimakumullah, cakupan amal soleh sangat luas. Tak hanya meliputi ibadah ritual semacam sholat, wirid, puasa, zakat, dan seterusnya. Amal soleh juga bisa berupa membantu pendidikan anak miskin yang sedang kesusahan, membebaskan hewan dari sangkar ke habitat semestinya, membangun perpustakaan untuk masjid, memberi kesadaran kepada masyarakat tentang membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan lain sebagainya. Semua ini hanya bernilai jika niat yang terbersit sesuai dengan koridornya sebagaimana pesan Rasulullah di awal. Nasihat ini berjalin dengan pesan metaforis Rasulullah berikutnya, yakni perintah untuk meringankan beban bawaan karena terjal dan berlikunya lereng-lereng gunung yang dilintasi. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat bepergian. Ini merupakan kiasan dari anjuran untuk tidak terlalu meninggalkan beban duniawi yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Nabi mendorong umatnya agar tak terlalu terpukau pada kehidupan dunia, karena semakin banyak pula beban yang ditanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisap segala amal yang dimiliki, termasuk hal-hal yang bersangkut paut hak sesama manusia, yakni hak adami, seperti hutang serta berbuat kesalahan terhadap orang lain yang belum termaafkan. Hadirin rahimakumullah, nasihat yang keempat adalah akhlis al-amalah, murnikanlah. Berbuat hanya untuk tujuan mencari ridha Allah. Jika kita belajar fikih, ikhlas memang tak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan, tapi ikhlas adalah ruh yang menentukan suatu amal memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, 4 pesan yang dititipkan oleh Rasul kepada Abu Dzar juga harus kita laksanakan. Yang pertama adalah jaddidis safinah, perbaharuilah kapal kita, karena laut yang kita akan seberangi itu dalam. Wa khudiz zada kamilan, ambillah bekal yang cukup, karena perjalanan kita menuju akhirat sangat jauh. Wa khaffifil himla, ringankan beban bawaan kita, karena lereng yang akan kita lalui adalah lereng bukit yang sulit. Dan yang keempat adalah wa akhlisil amalah, ikhlaslah beramal karena Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.